Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sangat saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita untuk ngaji, sebab ada yang belum sempat diberikan oleh Allah waktu untuk ngaji walaupun rumahnya dekat. Alhamdulillah kita bisa berzikir, alhamdulillah kita bisa berdoa, alhamdulillah kita nanti insya Allah sakit syuruk. Itu adalah kebahagiaan yang utama bagi kehidupan manusia. Jika ini ditinggalkan adalah kerugian besar bagi kehidupan kita, karena hidup ini akan mati. Oleh karena itu, kesyukuran dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah terus kita rawat. Jangan sampai keimanan kita itu tidak terawat. Bagaimana cara merawatnya? Nah, cara merawatnya ya kita-kita ini ada di dalam masjid, ada dalam lingkaran pengajian, nah ada dalam lingkaran zikir. Kalau ini lepas, ya lepas, kita tidak bisa merawat apa-apa kepada keimanan kita, kemudian tanpa kita merawatnya. Jadi, ya itulah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga luar biasa kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu kepada kita. Ibu dan bapak sekalian yang sangat saya hormati, saya akan sampaikan pada kajian pagi ini adalah surat An-Zuhruf ayat yang ke-80. Ya, ayat yang ke-80 pada Az-Zuhruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalu 'abidin. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Ataukah mereka mengira bahwa Allah itu tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Ataukah mereka mengira am yahsabuna anna la nasma'u. Dia itu mengira bahwa Allah itu tidak ngerti bisikan-bisikan kita. Biasanya bisikan-bisikan itu bapak atau ibu? Ibu apa bapak? Oh ibu. Bisikan sing siti-siti itu biasanya ibu menurut bapak.
Bisikan-bisikan itu yang paling banyak bapak atau ibu? Bu, bu, jawaban bapak kono, ibu. Nah, Allah itu sudah memperingatkan. Apa dikira bisikan-bisikanmu itu tidak didengar oleh Allah? Didengar. Bahkan isi hati kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisikan-bisikan itu harus terus ada pada diri kita apa? La ilaha illallah. Kita beribadah karena Allah, karena taat kepada Allah, karena cintanya kita kepada Allah, karena Allah mencintai hambanya. Anna lasma'u sirra wa najwahum. Dikiranya Allah itu tidak mendengar rahasia-rahasia yang kau katakan. Maka jangan berbisik. Misalkan begini, misalnya loh ya, aku ini janjano ngaji subuh ini sumpah soalnya arep ini. Kalau itu mesti terdengar oleh Allah. Gitu itu loh. Itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bisikan kecuali pada kebaikan. Membisikkan kepada siapa? Kita. Yo rasa ngono, yang penting ngaji. Nah, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita itu Allah mendengar. Sirrau wa najwahum. Ya, dalam siri ataupun didengarkan. Kami mendengar dari utusan-utusan kami, yaitu malaikat. Selalu mencatat di sisi kita. Ya. Maka am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa Allah tidak mendengar rahasia yang kamu bisikan-bisikan kepada mereka? Nah, ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Bisikan yang ada itu adalah mengajak kepada kebaikan. Jangan ada bisikan-bisikan yang lain dari itu. Jadi bisikan nek saka omah, saka dalam aku ngaji, aku jamaah, aku ngaji. Terus itu ada di dalam hati kita. Dan ini yo kesel itu jangan sampai keluar dari mulut kita. Allah itu batin kita itu ngerti, perso. Bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Bahkan Allah itu mendengar dengan kesaksian para malaikat-malaikat yang diutusnya oleh Allah kepada manusia. Rokib atid. Nah, Rokib atid itu bisikan-bisikan itu dia makhluk yang gaib yang dibuat dari nur, kita itu nggak tahu. Kalau kita selalu berprinsip bahwa Allah itu melihat kita dan langsung juga melihat, tidak langsung karena catatan malaikatnya. Nah, maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita lakukan itu Allah Maha tahu. Apa yang kita bisik-bisikan Allah Maha tahu.
Nah, misalkan begini, ada bisikan lagi. Sing tak cegurke kota mau kok 10.000, jano 2.000 iki. Terus kuwi duwe rasa gelo hilang amalia kita. Nek amalia kuluan panjenengan sami njur hilang. Itu kan eman-eman banget itu. Mula bisikan-bisikan kegelo-gelo, bukan kegelaan. Apa? Gelo banget itu jenenge apa bahasa Indonesia? Kegelaan. Apa coba? Ya wis ngono kuwi lah. Nah, itu tidak boleh, apalagi ada bisikan-bisikan. Kul ingkana lirrahmani waladun fa ana awwalu abidin. Katakanlah Muhammad, jika benar Allah itu yang maha pengasih itu mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan. Ini bisikan-bisikan ngono kuwi. Ada bisikan, ada yang dinyatakan dengan lesannya, ada yang digembar-gemborkan. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengar bisikan-bisikan itu bahwa Tuhan yang Maha Penyayang itu punya anak. Punya anak. Kalau Tuhan itu punya anak, saya yang mula-mula beribadah dan mula-mula menyembah kepada anak Tuhan. Nah, ini berbalik, tidak mungkin Tuhan Allah itu punya anak. Nah, realitasnya adalah orang Yahudi itu meyakini bahwa Uzair itu anak Allah, anak Tuhan. Isa Al-Masih itu putra Tuhan. Putrane Gusti Allah. Nah, bisikan-bisikan itu sampai sekarang masih kita dengar. Ya, masih kita dengar. Apalagi nanti tanggal 25 Desember. Itu bisikan terus itu. Nah, kalau omongan itu kemudian membenarkan bahwa Allah itu adalah punya anak, maka Rasul serta merta aku yang lebih dulu menyembah. Karena apa? Tidak mungkin. Ibnu Katsir mengatakan seandainya hal ini diperkirakan Allah itu punya anak, tentu Rasul menyembah pertama kali. Rasul Muhammad. Ada seorang lahir darinya, dari Allah. Sebab kalau itu dikatakan secara benar, itu adalah penghinaan terhadap kekuasaan Allah. Wong Allah itu pun fayakun. Kalau mau menjadikan apa saja, menjadikan anak, itu bagi Allah itu mudah, kun fayakun. Jadilah. Orang saya diperkirakan jadilah, tetapi tidak mungkin karena itu adalah kehinaan. Tidak pula ada rasa untuk menyembah, tapi menolaknya. Sehingga
Allah dalam surat Az-Zumar dikatakan, Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastofa mimma yahluku ma yasha subhanahu huwallahu wahidul qahar. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Allah akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Maka ketika ketika Nabi mendapatkan firman ini, kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Allah akan memilih apa yang dikehendaki. Karena zaman sebelum Rasul itu turun, itu malaikat-malaikat itu juga anaknya Tuhan. Nah inilah. Jadi Allah saking maha kasih sayangnya kepada kita, jangan terjerumus kepada kemusyrikan, maka Allah memberikan penjelasan. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Allah akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaannya. Ya. Misalnya begini, logika. Ibu-ibu biasanya membuat lento atau buat klenyem. Ya. Kalau Allah itu menciptakan itu, maka dia kun fayakun. Kalau kita manusia, apa kita keluarkan dari perut itu lento? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kemudian maha suci Allah. Subhanallah. Apa subhanallah itu? Maha suci Allah. Maha suci Allah itu apa? Ibu, bapak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam artian subhanallah itu apa? Pirsa, Allah itu maha suci. Maha suci yang bagaimana? Maha suci dari perkiraan-perkiraan manusia yang janggal. Karena Allah itu maha kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu segala sesuatunya kuasa. Nah, kok mengambil anak malaikat, mengambil anak Uzair, mengambil anak Ishak, ya enggak mungkin itu. Maka Nabi Isa ketika dia lahir sudah mengatakan, saya ini adalah Rasul. Ya kulani to'am, aku ki yo mangan opo koyone menungso. Jadi Nabi Isa itu Tuhan, anak Tuhan. Mestinya ora kaya menungso. Wong Nabi Isa itu yo dahar. Nabi Isa itu yo dahar. Lah umpama Nabi Isa itu lahir neng Kartini, umpama itu ya iso dahar pohong, iso dahar senggereng, iso dahar apa meneh klenyem. Dan itu tidak mungkin sebagai Tuhan seperti itu. Ya, tidak mungkin Tuhan itu seperti itu, Allah itu seperti itu. Lah nek pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang terdapat dalam Al-Qur'an
Wong dibacakan Al-Quran saja, wa idza quri Al-Quran fastami'u, nalikane Al-Quran diwaca kuwi fastami'u, rungokno. Kulo niku mesake wong wis ditaringi kaya ngono kok kondur kuwi lho. Ya. Lagi wis perintah Gusti Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian menengo ben oleh rahmat. Coba berapa yang meninggalkan kajian ini? Karena apa? Itu kalau dia meninggalkan apa yang diberikan oleh Allah, itulah yang sangat kasihan. Mudah-mudahan segera mendapatkan petunjuk. Nah, misalkan begini, kula matur ngenten niki Jumat yang lalu. Orangnya itu ada, yo subuhan. Ning yo mulai orang anti pengajian. Jadi perubahan itu sangat mahal. Tidak seperti membuka telapak tangan kita. Lo iso, lo iso, lo iso. Nyatanya Masya Allah. Gitu. Karena memang innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci itu tidak ada kekurangan atas ciptaan Allah, sempurna. Nah, atas ciptaan Allah itu sempurna. Kalau itu sempurna, itu maha suci dari kekurangan-kekurangan yang kamu lihat. Mosok berjalan biasa. Itu kemudian tidak suci. Maka Allah terus memberikan tuntunan kepada kita. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa Subhana Rabbis samawati wal ard Rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah pemilik langit dan bumi. Allah pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan. Subhana maha suci Rabbis samawati. Robnya langit. Robnya langit. Nah, Robnya langit apa? Allah itu Tuhannya yang apa saja yang ada di langit dan Tuhannya siapa saja yang ada di bumi. Kalau Tuhannya samawat, Tuhannya bumi, semua adalah ciptaan Allah. Rob dengan pemeliharaan Allah. Rob itu menjadikan pendidik pada manusia maupun yang lain. Kalau kita lihat, kenapa air itu bertuhan kepada Allah? Apa air itu bertuhan kepada Allah? Iya. Buktinya, tidak mungkin air hujan itu sampai di atas gunung. Air hujan itu tidak mungkin melebihi gunung Lawu. Agar gunung Lawu itu terus unjul ke kono, entek dan habis manusia di karangannya. Tetapi karena dia bertuhan kepada Allah, dia membumbung tinggi. Sehingga gunung itu tenggelam dan anaknya Nabi Nuh tenggelam. Istrinya tenggelam. Loh, istrinya tenggelam. Berarti apa? Ketundukan air itu ada haknya Allah. Ketundukan gunung-gunung itu adalah gunung berdiri seperti itu. Cara ibadahnya gunung ya seperti itu.
cara beribadahnya langit, idza sama unsyaqqat, jika langit itu terbelah, jelas itu kiamat. Tetapi kapan terbelahnya? Ngenteni dawuhe Gusti Allah. Lho nek wong kuwi do ngono kuwi sirron wa alania. Sirnya, batinnya gitu, kemudian perbuatannya juga begitu. Apa dikira pohon pisang itu tidak taat kepada Allah? Taat kepada Allah. Ayo, taatnya pohon pisang apa? Taatnya pohon pisang kepada Allah apa? Orang yang jenenge gedang kok uwah ping 7. Ana wong gedang nek gedang uwah pakel oke. Nek gedang kok tukule ping 7 ndak mungkin. Itu apa? Karena ketaatan kepada Allah itu cukup begitu. Gunung masih berdiri, dia dalam beribadah kepada Allah. Nek gunung kuwi sakarepe dhewe. Jadi nek dianggap Karanganyar itu wis luar biasa kejelekannya. Terus gunung itu tindak-tindak tekan Karanganyar. Orang mungkin. Tetapi itu semua adalah kehendak Allah ketika watakunul jibalu kalaihnil manfush. Ketika gunung-gunung itu bertebaran di langit dan jebol dari kedudukannya berdiri di bumi hilang. Nah, hilangnya itu karena ketundukan pada Allah. Mula menungso niku dipun paringi manusia itu diparingi akal, dipun paringi agama, dipun paringi rasa isin. Lah wis diparingi nikmat kaya ngono kok ngaji wae durung. Ayo kita gerakan. Zikir kok yo kurang kadang, ayo kita gerakan. Infak kok yo 2000 terus ayo kita tingkatkan. Itu adalah hal-hal peribadatan kita yang muncul kepada kita semua. Ya. Baik. Di kertasnya ada pertanyaan orang. Macam-macam itu. Ya, tinggal berdebat. Hukum bermakmum kepada imam yang kemampuan bacaannya kurang tepat. Apa hukum bermakmum kepada apa gitu? Pada imam yang kemampuan bacaan Qurannya kurang. Lah ya wis iki terangke tauhid kok terus jadi sholat. Orang nyambung sebenarnya. Begini ya, ada seorang ibu itu masih hidup sampai sekarang. Itu kasus kira-kira persoalan itu ya 5 tahun yang lalu. Seorang ibu itu menyampaikan imami kuwi mbok aja ngimami. Ibu itu mendengar bacaan surat Al-Fatihah. Kalau tidak keliru dia mengatakan 7 kesalahan. 7 kesalahan. Nah, kemudian disampaikan kepada saya. Saya sendiri juga sungkan untuk ngelingke.
Urung karuan dielengke kuwi nurut. Karena apa? Sudah jadi imam. Jadi misalkan begini, ada imam di satu masjid, ya, yo piye, angger wis sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, koyone ora diwaca sami Allahu liman hamidah langsung sujud. Lah kuwi lho tak jelasno ning kon subuh. Wis sesuk imam yo ngono meneh. Coba. Jadi kadang-kadang saya menjadi makmum itu tidak enak. Ini ngarep ngandani piye. Loh. Nah, kudunya. Apa kudunya? Apa? Seharusnya imam ki mbok yo belajar tahsin. Bukan saya itu membaca yang baik, belum. Saya itu kalau malam Jumat, pada maghrib, saya itu ngaji tahsin itu Ustadz Aus dari Iskarima. Terus beberapa bulan sebelumnya, saya itu baca surat Al-Fatihah. Iki pisan urung bener, ping pindho urung bener, ping telu urung bener, ping 4 lagi rada bener. Ya. Kemudian saya berguru ke Marwah, Ustadz yang hafal Al-Quran. Nah, itu kalau dihitung-hitung itu adalah cucu saya. Aku mocone Fatihah iki benerin yo. Nggih. Waca benerke, waca dibenerke. Mbah nek panjenengan ora ketok mulutnya, aku ora iso benarkan lho, Mbak. Misalnya berkataan begini, walak doli. Nek ilat iki ora neng dhuwur di langit-langit itu tidak benar, walak do. Sirotol ladzi karo sirotol mustaqim. Kuwi nek ora nganggo to. Ilat iki madal neng dhuwur kuwi ora to. Ora katitu. Tat ning to ti tu tat. Lah kuwi yo angel. Lah piye? Wong bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo salah. Ya. Saya itu juga gitu. Imam, wis pirang-pirang puluh tahun. Moco salam, yo salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah. Soalnya apa? Lame ora diwaca lamale kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada hadis yang menyebutkan ketika salam cukup assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula milih sing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning wabarakatuh kula mboten jenengan rungokke sebab lirik. Nek imam jur assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah. Sebabnya napa? Assalam lame ora dinggo lamalip niku. Banter salah.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yo salah. Nah, nek makmum duwe imam kaya ngono kuwi sah apa ora? Sah. Sah. Nah, sebaiknya apa? Imam ya harus tahu bagaimana bacaannya. Nah, wis ngono-ngono kuwi. Jadi seusia saya, kalau dia tidak tahsin membaca Fatihah tidak benar. Dulu tahun 70-an 3 di Pondok Pesantren Al-Muayyad. Yainya itu Abdullah Umar. Niku nek maca surat Al-Fatihah niku paling ora 3 sasi lagi diijazai iso kowe. Oh. Nah niku nek hukume sah apa ora sah. Apa meneh salat zuhur sah. Orang lebih bacaan kok. Oh, jangan sampai ragu-ragu. Apa nih? Kita dan juga pemahaman kepada yang bisa semakin kita dalam sholat setelah membaca Al-Fatihah itu baca ayat atau surat itu hukumnya itu rukun atau sunnah. Terus setelah rukun jadi imam membaca surat atau ayat itu lebih panjang atau sedang. Sebab jika panjang maka banyak yang besar. Terus meskipun ayat setelah Al-Fatihah itu hukumnya apa? Dan juga kalau membaca surat yang panjang itu banyak yang besar. Lebih-lebih yang sudah berumur 10 sehingga banyak yang duduk di kursi. Ini balai sholat nanti. Apa ibu-ibu dan bapak sekalian? Orang yang nyangkut penjelasan. Saya lebih-lebih ayat surat Zuhruf ayat 79, 80 dan 81 orang yang nyangkut. Lagi mau nyangen di kok jadi sholat. Gitu loh. Aku dulu sing tak jelasnya mau ora iso. Di dalam sholat setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat atau ayat itu rukun atau sunnah. Jadi siapa tahu yang harus membaca itu? Kalau kita itu makmum sholat subuh, maka wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Makmum itu merungokke sudah sama dengan bacaan imam, sudah mewakili bacaan makmum. Jadi nek kula wis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jenengan wis padha karo maca surat Al-Fatihah. Ya, nek kula pun maca masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu fallahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nek kula pun maca ngoten niku panjenengan cukup mendengarkan. Mendengarkan iki ngrungokke. Nek panjenengan salat piyambak lah kuwi maca surat.
Nah, maca surat itu sunnah atau hukum? Masya Allah. Maca surat itu semampumu. Bola balik kudu Allah. Orang apa-apa. Zuhur kudu Allah. Asar kudu Allah. Maghrib kudu Allah. Sholat diri. Boleh. Surat rekaan pertama kul Allah, rekaan kedua kul Allah boleh. Misalkan satu ayat, wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kira-kira makmume seneng apa susah? Seneng apa susah? Seneng. Ya, sok Rebo aku harus kul huwallahu ahad. Allahu akbar. Mau kaget kabeh. Boleh apa tidak? Boleh mayatasarot. Yang paling mudah. Oh, nah, ya. Kemudian surat panjang. Ya kudu ngukur. Ya, Rasulullah itu pernah dengar ketika sholat itu mendengar anak menangis. Nah, kemudian surat-suratnya pendek. Tetapi penjenengan sholat tarweh di Islamic Center sok poso niku 11 rakaat 1 juz. Nah, karena 1 juz kemudian penjenengan nunggu nang kursi boleh. Mergo ora kuat. Ning yo ana sing umur 84 yo kuat. Loh, yo ngono-ngono kuwi semua diparingi ngono kuwi yang maka menyesuaikan kondisi makmum. Ya, ini surat subuh, Al-Baqarah rampung, orang bakal orang gregel, simpuh semua. Nah, kemudian sebab ya panjang, ya sudah umur dan mulut, nek sholat imam kiyo bersanono makmume ben ora dirasani. Wong makmum iki pinter-pinter kabeh. Dawa dirasani cendak. Nah iya. Allahu somad, Allahu akbar. Sholat subuh 2 menit ra nganti. Waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Seneng dong nih. Rekaan kedua, Allahu somad, Allahu akbar. Wah. Karena tahiyat keblok-keblok. Nah itu imam yang paling baik. Apa yang ngono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.